Yang saya hormati, setelah secara bersama-sama kita mengikuti ceramah keagamaan tentang sejarah hidup dan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, peringatan Maulid Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada pagi hari ini kita kembali mengulang kaji, mempelajari kembali hadis Al-Arba'in dari hadis yang pertama. Apa sebabnya? Justru kitab ini perlu kita ulang kembali, karena di samping kalau pada pengajian pertama kita baru mempelajari dan membaca terjemahannya, pagi hari ini mari kita niatkan dalam hati kecil kita masing-masing untuk lebih terus ada niatan untuk menerapkan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Misalnya saja, kalau kita mempelajari hadis yang pertama, di sini yang sangat ditekankan adalah masalah niat. Masalah niat itu kalau menurut seorang ulama, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata-kata Ibnu Hajar itu di dalam syariat Islam ada dua orang. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya. Jadi kalau sampai dengar kata-kata nama seorang disebut Ibnu Hajar, itu biasanya ada dua itu. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama ahli fikih, ada Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama ahli hadis. Ya. Jadi kesukuannya saja yang berbeda, namanya sama, yang satu Al-Asqalani, yang kedua Al-Haytami. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau kita berbicara masalah niat, maka kerangka niat itu ada 7. Hakikatun hukmun mahalun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Di samping menurut sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, itu pun ulama-ulama juga mempunyai dua pendapat. Ada yang menerjemahkan innamal a'malu binniyat, itu artinya amal itu tidak akan sempurna kalau tidak dipasang niat. Ada lagi ulama yang lebih tegas, amal itu tidak sah kalau tidak ada niatnya. Ya. Dan supaya amal itu bisa sah, mesti harus ada niatnya, harus ada motivasinya. Nah, kita berpihak kepada pendapat yang kedua ini. Ya. Jadi pentingnya kita niat. Niat itu ada 7 kerangkanya. Nomor 1, hakikah. Hakikat niat itu adalah qasdu syai'in tariyan biwilih, menyengaja sesuatu sekaligus dibarengi dengan perbuatannya. Ya. Yang kedua, hukum. Hukumnya niat itu wajib. Walaupun pekerjaan sunnah, tapi niatnya wajib. Sampai sembahyang dohor, nah, itu wajib. Ada niatnya juga. Sampai sembahyang tahiyatul masjid, ya ada niatnya juga. Sembahyang subuh wajib ada niatnya. Sembahyang qobliyah subuh, sunnah sebelum subuh, ya wajib niatnya. Ya bukan berarti kalau sembahyang wajib pakai niat, sembahyang sunnah tidak pakai niat, tidak begitu. Ya, hukumnya niat itu wajib. Ya.
Ada juga yang hukumnya itu yang menyangkut sunnah seperti memandikan jenazah. Itu sebagian ada mengatakan sunnah itu. Ya. Hakikatun hukumun mahallun, tempatnya niat itu di dalam hati. Ya. Di tempatnya niat itu di dalam hati. Kalau menurut Imam Syafi'i, melafadzkan niat itu sunnah, membimbing hati. Jadi sambil sembahyang itu yang penting gerakan getaran hatinya. Ya. Kalau menurut Imam Syafi'i dipakai usoli, ya perlunya apa? Usoli itu menuntun hati supaya pas niatnya. Ya. Tanpa usoli pun juga boleh. Nah, jadi kita tidak usah ribut-ribut perkara usoli dan tidak usoli. Ya. Nah, kadang-kadang umat Islam ini urusan-urusan kecil saja. Ya kata orang urusan tetek bengek itu sudah ribut. Berbeda sudah terjadi permusuhan gara-gara usoli dan tidak usoli saja. Ya. Sebenarnya di dalam kitab-kitab fikih sendiri, fikih Syafi'i sendiri, termasuk Syafi'iyah dan lain sebagainya, kata-kata usoli itu paling tinggi hukumnya sunnah. Ya. Ada orang sembahyang pakai usoli tapi hatinya tidak bergetar, tidak sah itu. Tanpa usoli tapi hatinya ada getaran, sah itu. Nah ini saya ingin mendudukkan masalahnya, bukan saya mengharap jamaah jadi ribut. Ya kita tidak usah ribut lah masalah-masalah yang kecil-kecil begini dia. Kalau kita selalu ribut masalah-masalah yang kecil, kita tidak sempat garap masalah besar. Ya. Kapan kita akan kober garap masalah-masalah besar? Kalau kita selalu ribut masalah-masalah kecil saja. Ya. Jangan karena usoli dan tidak usoli, jangan karena sayyidina dan tidak sayyidina. Nah, ini tidak perlu ya. Jadi semua itu mempunyai dasar, tinggal kita dipersilakan memilih. Dulu sudah pernah saya jelaskan, kalau orang membaca sholawat pakai sayyidina, itu namanya mura'atun lil adab, jogo toto kromo. Kalau orang membaca sholawat tanpa sayyidina, itu namanya mura'atun lil amr, ya, jogo perintah. Kanjeng Nabi memang menyarankan, kalau kamu membaca sholawat kepadaku, kata Nabi, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ya, tidak ada sayyidinanya itu. Ya. Kalau saya secara pribadi ini, ya, sama melok monggo, butuh melok ya monggo. Asal punya pendapat yang lebih kuat. Kalau sama punya pendapat lebih kuat, disarankan kepada saya mau terima itu. Tapi sampai hari ini, saya itu biasanya kalau membaca sholawat di luar sholat, itu pakai sayyidina. Kalau membaca sholawat dan di dalam sholat, saya tidak pakai sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, biasanya begitu. Nah kalau saya punya dalil, udah sayyidina yang kuat lah, mana? Kasih saya tak ngelok nanti. Nah begitu caranya itu ya. Caranya supaya kita ini lebih punya wawasan yang kuat. Makanya ngajinya harus terus. Jangan dipanggil ustadz aja sudah harus ngaji. Ustadz itu bukan segala-galanya. Kalau sekedar dipanggil ustadz aja bukan segala-galanya. Masih perlu ngaji, masih banyak yang perlu dipelajari, masih perlu yang dikaji. Nah, ya. Jangan hanya karena panggilan ustadz sudah gak kelem ngaji, gak kelem nambah ilmu lain, tidak betul itu. Ya. Hakikatun hukumun mahallun wa zamannya niat itu tergantung apa pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita sholat, ya zaman waktunya niat itu waktu takbiratul ihram, itu yang paling kuat. Kalau pada waktu ibadahnya itu dalam bentuk wudu, zamannya niat itu ya waktu membasuh wajah. Ya. Jadi waktu membasuh wajah itu niat zaman. Kaifiyah itu ya bertingkah, ya lihat situasi kondisinya apa itu bagaimana ya. Syaratnya niat itu harus Islam, ya Islam. Orang niat kalau udah Islam tidak sah itu. Ada orang bantu masjid 10 juta,
bantu masjid 100 juta. Itu kalau tidak pakai landasan Islam, tidak diterima oleh Allah. Ya, tidak diterima oleh Allah. Nah kalau orang itu Islam, meskipun tidak 10 juta, meskipun tidak 1 juta, niat saja, itu sudah ada nilainya. Saya nanti kalau dapat rezeki mau bantu apa-apa, nah itu sudah ada nilainya. Makanya syaratnya itu adalah Islam. Lalu ada tujuannya, maksudun hasan. Apa maksudnya? Ibadah pakai niat. Ya. Perlunya dipasang niat itu tujuannya untuk membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Umpamanya saja ya, umpama ini. Ya. Ada seorang guru senam yang menciptakan senam itu gerakannya seperti orang sholat. Umpamanya ada itu. Ini cuma sekedar contoh aja gambaran. Ada seorang guru senam yang menciptakan senam gerakannya persis seperti orang sholat. Ya ada takbirnya, ya ada rukuknya, ya ada sujudnya, umpama ada itu. Ya. Kalau orang itu takbiratul ihram, rukuk, sujud, tapi tidak ada niatnya, ya bukan sholat namanya, senam itu. Ya. Nah kalau ada orang gerakannya bersholat tapi ada niatannya, lah itu ibadah. Nah, jadi membedakan antara adat dan ibadah, itu maksud tujuannya. Lah di sini dilukiskan oleh Nabi itu, ya. Dilukiskan tentang hadis niat ini, dilukiskan hijrah Rasul. Yaitu Rasulullah dengan sekabat-sekabatnya pindah dari Makkah ke Madinah. Ya. Walaupun orang itu gerakannya sama, tindakannya sama, kalau niatnya berbeda ya hasilnya berbeda. Ya. Orang tindakannya sama, perbuatannya sama, tapi karena niatnya berbeda, nilainya, hasilnya juga berbeda. Ada sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, ada lagi sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, ada lagi sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ditanya sama Rasul, kenapa kamu kok hijrah, kok pindah dari Mekah ke Madinah? Jawabnya, saya pindah dari Mekah ke Madinah karena ikut Allah dan Rasulnya. Kulo dari akan panjenengan kanjeng Nabi lah. Dia punya nilai, punya ganjaran. Ya. Yang satu ditanya lah, kamu kenapa kok hijrah pindah dari Mekah ke Madinah? Oh iya kanjeng Nabi, katanya kalau di Madinah ini buka dodolan laris. Oh tadi niatmu itu ke Mekah Madinah mek dodolan tok. Ya mek oleh dodolan tok iku. Makanya ibu-ibu bapak-bapak yang bawa dagangan ke sini ya. Sama niat ngaji, sama niat dodol. Ya sama niat dodol, kowe ngaji kono nawakno barang. Nah itu gak oleh apa-apa, nek oleh badi tok, oleh bayu. Nek gak bayu gak oleh apa-apa. Jadi sama niat ngaji, nah dodole batuk iku. Ya. Sama tuku amben, insyaallah metu longani. Nah, nek sampean golongan ambene diangkat hilang kelongane. Nah, jadi kalau sudah niatannya itu ngaji, bismillah niat ingsun ngaji. Ya. Ke Kacuk sambil membawa dagangan, itu boleh itu. Ya. Tandanya bagaimana tandanya? Tandanya ya kalau waktunya ngaji ya jangan melayani pembeli. Seperti di Mekah itu Pak ya. Di Mekah itu ada satu hal yang patut ditiru. Sana itu kalau sudah azan tidak melayani pembeli. Ada orang beli mesti dia ngomong nanti sesudah sembahyang Pak atas sholat. Ya, itu modelnya yang paling bagus. Mekah Madinah itu barangkali di antara sekian banyak hal yang bisa ditiru. Di Mekah Madinah itu kalau ada orang dagang jual apa saja, ya, itu kalau sudah waktunya azan, waktunya sholat, orang beli tidak dilayani itu, tidak dilayani. Biro dagangan yang kau mari sembahyang, enggak iki loh. Asal 10.000 ditukul 15.000, wis kau mari sembahyang, kau mari sembahyang. Jadi
Ini kira-kira ya apa itu? Kira-kira. Nah, itu artinya niat. Ya. Oleh karena itu, hijrah itu bukan cuma sekedar pindah tempat. Ya. Ada hijrah secara fisik, kayak dicontohkan Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, dan itu sudah merupakan sesuatu yang biasa, tidak dilarang itu. Dalam dunia kepegawaian disebut dengan istilah mutasi, ya. Mutasi. Asalnya dinas di Kebon Agung dipindah ke Gadang, asalnya di Gadang dipindah ke Kedung Gandang, tidak masalah itu. Tapi yang paling penting kita mesti melakukan hijrah secara mental. Nomor satu, pindah dari ragu kepada yakin. Sampean harus sebagai muslim yakin terhadap kebenaran ajaran Islam. Harus yakin itu. Tidak boleh ragu. Ya. Sebagai muslim saya yakin terhadap kebenaran ajaran Islam. Walaupun karena faktor kelemahan saya belum bisa menerapkan Islam secara utuh, belum bisa. Sebagai muslim saya yakin terhadap kebenaran Al-Quran. Walaupun karena faktor berbagai macam kelemahan-kelemahan, keterbatasan-keterbatasan, kita belum bisa menerapkan Al-Quran secara keseluruhan. Tapi harus yakin itu. Sebab kalau seorang muslim tidak yakin terhadap kebenaran Islam, muncullah ide-ide, pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh. Timbullah istilah semua agama sama. Ya. Itu kan asal mulanya orang tidak yakin, toh Pak. Ya. Jadi samin kalau ditanya orang berkali-kali saya jelaskan. Ya. Santri, agama itu yang paling benar apa? Kalau sama ditanya orang begitu, sama melontarkan pertanyaan balik. Loh, sama takon agama paling bener itu nunggu sapa? Kalau menurut keyakinan saya, inna dina indallahi Islam. Agama itu yang paling benar di sisi Allah, Islam. Ya. Harus begitu. Nah kalau sama dituduh fanatik, ya orang beragama kan harus fanatik, Pak. Ya. Fanatisme yang tidak boleh, gitu loh, ya. Orang lain di luar Islam pun juga fanatik. Seperti yang sering saya contohkan, kalau sama nonton TV, penyanyi-penyanyi yang agamanya Kristen, itu kalau tampil, kalau menyanyi, bajunya kancing paling atas, tidak dikancing, no dibuka. Apa perlunya dibuka? Salipe cek ketok. Oh, lagu penyanyi ini Kristen ini bukti ini untuk salib itu kan fanatik juga ya. Mereka juga mempunyai satu keyakinan agama yang paling benar adalah Kristen mereka. Oleh karena itu diadakanlah kristenisasi besar-besaran. Orang Islam perlu dimurtadkan lagi. Ya, orang Islam perlu dimurtadkan. Karena apa? Karena menurut mereka Islam tidak benar gitu loh Pak. Ya. Jadi orang Kristen pun tidak punya istilah semua agama sama, itu tidak ada itu. Orang Kristen aja tidak punya istilah semua agama sama, kok kita orang Islam ini lalu punya pemikiran semua agama sama, apa namanya sekularisme, apa namanya sinkretisme, apa namanya liberalisme, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nomor satu ya, dari sikap ragu terhadap Islam pindah kepada sikap yakin. Ya, yakin. Di mana saja itu, sebagai apa saja. Panjenengan tentu kemawon sebagai mau kemawon, lek ditangleti sinten kemawon, saya menjawab dengan tegas. Ya, agama menurut saya di sisi Allah adalah Islam. Ada ketegasan. Ya. Rasulullah SAW memberikan contoh, ya, memberikan contoh bahwasanya
Dulu orang kafir itu karena mempengaruhi Rasul tidak bisa, dicobalah mengadakan pendekatan kepada Nabi dengan jalan kompromi. Sudah begini aja Muhammad, biar kita tidak ribut-ribut terus ini sudah. Ya, kalau saya Jumat saya ikut sampean, kalau Minggu sampean ikut saya. Kan ada toh usulan begitu itu. Lalu turunlah surat Al-Kafirun yang diakhiri lakum dinukum. Nah, ini harus yakin. Yang kedua, kita mesti melakukan hijrah dari sikap angkuh dan sombong, dalam artian menolak kebenaran, pindah kepada sikap tawadhu. Tawadhu itu artinya qabulul haqqi min syarifin aw wadi'in, menerima kebenaran, tidak peduli dari mana saja, dari siapa saja, ya. Pokok asal bener, dari mana saja, dari siapa saja, itu mesti diterima. Walaupun sampai tiap Jumat ngaji kesini sing mulang Suyuti Dahlan, kalau keterangannya tidak benar tidak usah dipakai, ya. Oh, keterangannya Suyuti Dahlan salah, tidak usah dipakai. Nah, caranya begitu. Nah, kelemahan kita ini enggak, kelemahan kita ini lihat golongan. Lah sing ngomong golongan ini dewe Mas yo kapan pas dipas-pas. Lah ini sing marai dak karu-karuan itu, ya. Iya, jadi kita tidak boleh begitu, ya. Tawadhu. Lalu yang ketiga, dari situasi yang mencerminkan minar riya ilal ikhlas, ya. Dari melakukan sesuatu karena mengharapkan pujian, mari kita belajar. Sekali lagi, mari kita belajar, ya. Kita belajar napa kemawon ibadah ingkang kita lampahi, monggo dipuniati semata-mata kepingin angsal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, dari situasi yang mencerminkan permusuhan pindah kepada situasi yang mencerminkan persaudaraan. Kulo kadang-kadang itu wonten sinegur, sampai ini kok ngaji kok selalu bicara masalah persatuan. Kemarin persatuan, bulan kemarin persatuan, hari ini persatuan. Ya memang itu masalah yang paling rumit memang. Ya. Kadang-kadang orang itu keliru. Ada ya Pak sebuah kitab karya seorang ulama besar. Aslinya orang Mesir aslinya. Cuma sekarang sudah jadi warga masyarakat Emirat Arab. Malah jadi guru besar di Emirat Arab sana. Namanya Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Syekh Dr. Yusuf Qaradawi ini ulama yang produktif, karangannya banyak sekali. Satu di antara sekian banyak karangannya ada yang berjudul Kiprah yang bersifat Islami antara perbedaan-perbedaan yang diperbolehkan, perbedaan yang dilarang. Ya. Di sana diterangkan, ya, diterangkan kita ini boleh berbeda, ya, boleh berbeda itu, tapi yang tidak boleh pecah. Nah, di dalam buku itu diterangkan Rasulullah pernah mengajukan 3 perkara, memohon kepada Allah, ya, ya Allah, saya memohon supaya umat saya ini tidak dihancur binasakan seperti umat-umat dahulu kala. Jangan sampai umatku, kata Nabi, dilanda kelaparan secara umum, dilanda banjir secara umum. Walaupun tahun kemarin ada gelombang tsunami, tapi tidak hancur secara keseluruhan, masih ada beberapa yang selamat. Nah, itu dua-duanya dikabulkan sama Allah. Tapi waktu Nabi meminta, ya Allah, mudah-mudahan umatku ini tidak pecah belah, itu oleh Allah Ta'ala tidak dikabulkan. Nah
Nek urusan membina kesatuan persatuan itu yo cek wong dhewe Muhammad. Kita memahami hati semacam ini jangan nabi ae njaluk bersatu gak dituruti pangeran. Lah ono panjenengan gak perlu bersatu, bukan begitu maksudnya. Harus diusahakan ya. Harus diusahakan secara sungguh-sungguh ya. Harus diusahakan. Salah satu di antara kita secara sungguh di persatuan ini adalah ya menambah ilmu, karena di antara sahabat-sahabat itu juga dulu ada yang berbeda ya. Kata-kata him ini dulu sudah pernah saya terangkan. Kata-kata him ya, itu kalau menurut Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Ali lain artinya, berbeda. Orang bertanya kepada Sayyidina Utsman, napa sih maknane hin niku napa? Jawabnya, hin niku maknane setahun. Ya. Hin niku maknane setahun. Coba dibuka Qur'annya. Surat Ibrahim ayat 24-25 kalau tidak salah. Juz 14 ini. Masuk 14 surat Ibrahim ayatnya 24-25. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kamilatan. Kamilah. Kamilah juga. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kashajaratin طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Sudah ya. Ayat ini menerangkan tentang kalimah thayyibah. Kalimat thayyibah itu artinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu digambarkan seperti buah tanduran sing bagus. Apa tanduran sing bagus? Kurma itu. Yang dimasukkan di situ kurma. Kurma itu panennya setiap 1 tahun 1 kali. Ya. Di situ dipergunakan kata-kata hin, tu'ti ukulaha kullahimin bi'idni rabbiha. Mengambil dari dasar ayat ini, Sayyidina Utsman berkesimpulan, berarti yang hin itu artinya setahun. Coba dibuka surat Rum barangkali ya. Surat Rum apa? Juz 21. Apa surat Rum apa ya? Ini sudah mulai agak lupa ini sudah ya. Tadi malam agak pusing ya. Ayatnya fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Surat Rum 17 enggak salah. Hah? Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Di situ Allah Ta'ala menggunakan kata-kata hin tapi artinya sehari semalam.
Habis itu yang diterangkan sembahyang 5 kali dalam sehari semalam, sholat 5 kali dalam sehari. Sembahyang 5 kali itu kan kewajiban kita kerjakan setiap 1 hari 1 malam, Pak. Jadi kewajiban kita mengadakan sholat 5 kali itu bukan setahun sekali. Oh, dari Sayyidina Ali, lek ngono itu artinya 1 hari 1 malam. Ini berbeda namanya. Tapi sama-sama punya dasarnya, enggak geger. Lah kita ini suka berbeda, sama-sama enggak punya dasar gitu. Ya. Suka berbeda, tapi sama-sama enggak punya dasar. Nah, makanya penting kita bicara masalah hijrah dari situasi yang mencerminkan permusuhan pindah pada kondisi yang mencerminkan kesatuan. Lalu yang terakhir, minar rohbah ilar rohbah. Kalau selama ini barangkali kita pernah menjadikan dunia ini sebagai titik tuju, mari kita jadikan dunia ini sebagai titik tolak, ya. Bukan titik tuju tapi titik tolak. Apapun saja yang kita tangani, ini harus kita jadikan titik tolak. Titik tujunya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini sing dimaksudkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu titik tolaknya. Titik tujunya mana? Lillahi rabbil alamin. Para jemaah sekalian, barangkali cuma ini apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Astagfirullah. ونتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ومن يعلنا شكورا ويعلنا صبرا ويعلنا في عنا صغيرا ونخرجنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وما إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. اللهم صل على محمد يا ربي صل